Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pendahuluan tentang basis data. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, Rashid Muhammad Firdaus dengan 3 digit NIM terakhir 068. Saya Maulana Zulkar Rasis dengan 3 digit NIM terakhir 024. Nama saya Fitri Olesyarani dengan 3 digit NIM terakhir 013. Saya Sukma Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 031. Dan saya Andre Nabila dengan digit NIM terakhir 041. Setiap hari, tanpa kita sadari, kita menggunakan dan menghasilkan data, seperti mengirim pesan, berbelanja online, atau bahkan sekedar membuka sosial media. Ada banyak informasi yang diproses di balik layarnya. Namun bagaimana data-data ini dapat dikelola dengan baik? Jawabannya ada pada database atau basis data. Sebelum membahas tentang database, kita perlu memahami apa itu data. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang bisa berupa teks, angka, gambar, atau bahkan video. Namun data ini terpisah-pisah, sehingga sulit untuk dikelola. Inilah alasan kita membutuhkan database. Database adalah sekumpulan data yang terorganisir dan saling berelasi. Misalnya dalam e-commerce, data pelanggan itu akan terkait dengan riwayat pembelian, alamat pengiriman, dan juga metode pembayaran. Semua informasi ini disimpan dalam database agar lebih mudah dikelola dan juga lebih efisien. Namun, database tidak dapat bekerja sendiri. Kita memerlukan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. DBMS memungkinkan kita untuk menyimpan, mengorganisir, mengambil, dan mengelola data dengan lebih praktis. Beberapa contoh DBMS yang populer ada MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, dan Oracle Database. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana DBMS digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah e-commerce tadi ya. Nama pelanggan itu akan berelasi dengan riwayat transaksi, karena setiap pelanggan memiliki catatan transaksi yang menunjukkan kapan dan apa saja yang dibeli. Kemudian juga ada produk yang berelasi dengan stok barang, sehingga apabila ada pembelian, maka stok barang itu akan otomatis berkurang. Yang kedua, misalnya pada maskapai penerbangan, penumpang itu akan berelasi dengan tiket penerbangan, karena setiap penumpang memiliki tiket untuk penerbangan tertentu. Kemudian pesawat itu akan berelasi dengan kru penerbangan, karena setiap penerbangan memiliki daftar pilot, daftar kru, dan daftar awak kabin yang bertugas. Contoh yang ketiga, misalnya dalam perbankan, di dunia perbankan, DBMS digunakan untuk mencatat saldo rekening, riwayat transaksi, dan juga data nasabah. Sehingga setiap kali kita melakukan transaksi, sistem bank akan memastikan bahwa data itu akan selalu up to date. Aplikasi DBMS lainnya bisa ditemukan di rumah sakit, perguruan tinggi, dan juga pemerintahan. Semuanya menggunakan database untuk mengelola informasi secara sistematis. Sistem basis data dikembangkan untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan file dalam menyimpan dan mengelola data. Sebagai contoh, misalnya universitas menyimpan informasi tentang dosen, mahasiswa, dan mata kuliah dalam file sistem operasi dengan berbagai program aplikasi. Seiring waktu, ketika universitas menambahkan program studi baru, mereka harus memperbarui atau membuat file baru untuk menyimpan data dosen, mahasiswa, mata kuliah, dan persyaratan kelulusan. Hal ini memerlukan pengembangan program aplikasi baru untuk menangani aturan yang berlaku bagi program studi baru tersebut. Akibatnya, sistem semakin kompleks dengan bertambahnya file dan program aplikasi. Sistem pemrosesan file pada sistem operasi konvensional menyimpan data permanen dalam berbagai file dan membutuhkan aplikasi berbeda untuk mengekstrak serta menambah data. Berikut beberapa kelemahan utama dalam menggunakan sistem pemrosesan file. Yang pertama yaitu redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi ini menyebabkan biaya penyimpanan dan akses menjadi lebih tinggi, serta berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan jika perubahan tidak diperbarui di semua salinan. Yang kedua yaitu kesulitan dalam mengakses data, di mana sistem pemrosesan file konvensional tidak mendukung pengambilan data yang mudah dan responsif. Yang ketiga yaitu isolasi data. Karena data tersebar di berbagai file dengan format berbeda, menulis program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai menjadi sulit. Yang keempat yaitu masalah integritas. Nilai data dalam database harus memenuhi batasan konsistensi tertentu. Jika ada batasan baru, terutama yang melibatkan beberapa item data dari file berbeda, sulit untuk mengubah program agar tetap menegakkannya. Yang kelima yaitu masalah atomisitas.
Sistem komputer dapat mengalami kegagalan sehingga data harus dikembalikan ke keadaan konsisten sebelumnya, namun sulit memastikan atomisitas dalam sistem pemrosesan file konvensional. Yang keenam yaitu anomali akses bersamaan. Untuk meningkatkan kinerja, banyak sistem memungkinkan akses bersamaan, tetapi ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan data. Yang ketujuh yaitu masalah keamanan. Dalam sistem pemrosesan file, batasan keamanan sulit diterapkan karena program ditambahkan secara ad hoc. Kesulitan-kesulitan ini mendorong pengembangan awal sistem basis data dan transisi aplikasi berbasis file ke sistem basis data pada tahun 1960-an dan 1970-an. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai view of data atau tampilan data. Sistem basis data adalah sekumpulan data yang saling terkait serta serangkaian program yang mengizinkan pengguna atau user untuk mengakses dan memodifikasi data tersebut. Tujuan utama dari sistem basis data ini adalah untuk menyajikan tampilan data secara abstrak kepada para pengguna. Lalu, apa saja sih yang akan kita pelajari tentang view of data ini? Yang pertama, ada data model atau model data. Model data adalah sekumpulan alat konseptual untuk mendeskripsikan data, hubungan data, semantik data, serta batasan konsistensi atau consistency constraint. Model data sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama, mengenai relational data model. Model ini menggunakan sekumpulan tabel untuk menyajikan data, serta hubungan antar data tersebut. Tabel ini disebut juga sebagai relations, yang mana tiap tabelnya terdiri dari beberapa kolom, dan tiap kolom memiliki sebuah nama masing-masing. Relational model merupakan salah satu bentuk dari record-based model, atau model berbasis catatan, dan juga merupakan model data yang lumrah digunakan oleh para pengguna di dunia digital. Nah, yang kedua ada Entity Relationship Model, atau ER. Model ini menggunakan sekumpulan objek dasar yang disebut entity, serta hubungan dari objek-objek tersebut. Entity ini merupakan sebuah objek di dunia nyata, yang mana tiap objeknya memiliki karakteristik berbeda dengan objek-objek yang lain. Lalu yang ketiga ada Semi-Structured Data Model. Model data ini memungkinkan spesifikasi data, di mana item-item data individual dari tipe-tipe yang sama bisa saja memiliki serangkaian atribut yang berbeda. Berbeda dengan model-model sebelumnya, di mana tiap item data dari tipe yang sama harus mempunyai serangkaian atribut yang sama pula. Dan yang terakhir, ada Object-Based Data Model, atau model data yang berbasis dengan objek. Selanjutnya akan dibahas mengenai Relational Data Model secara lebih lanjut, karena model data ini sering menjadi fondasi dari banyak aplikasi basis data. Model ini disajikan dalam bentuk tabel, yang mana tiap tabelnya memiliki beberapa kolom, dan tiap-tiap kolom tersebut memiliki nama tersendiri. Lalu tiap baris dalam tabel ini menunjukkan sebuah informasi tentang data yang disajikan. Selanjutnya ada data abstractions, atau abstraksi data. Ini adalah beberapa level dari abstraksi data. Nah, yang paling bawah itu ada physical level, yang mana physical level ini menjelaskan mengenai bagaimana data disimpan, yang mana data yang tersimpan dalam level ini masih sangat kompleks. Lalu di atasnya ada logical level, yang mana logical level ini menjelaskan tentang data apa yang disimpan dalam basis data, serta hubungan apa yang terjadi antar data-data tersebut. Level ini mendeskripsikan keseluruhan basis data dalam struktur yang relatif sederhana. Dan yang paling atas adalah view level. Level tertinggi dari abstraksi data ini menjelaskan hanya beberapa bagian dari basis data saja. Meskipun logical level memiliki struktur yang lebih sederhana, tetapi kerumitan dari datanya masih ada karena adanya keragaman informasi yang tersimpan dalam basis data yang besar. Banyak pengguna yang tidak membutuhkan informasi tersebut. Alih-alih, mereka hanya membutuhkan akses menuju ke beberapa bagian dari basis data saja. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai instance dan skema dalam basis data. Basis data mengalami perubahan seiring waktu ketika informasi ditambahkan atau dihapus. Kumpulan informasi yang tersimpan dalam basis data disebut instance. Sedangkan desain keseluruhan dalam sistem basis data disebut skema. Skema dan instance dalam basis data dapat dianalogikan dengan program dalam bahasa pemrograman. Skema ini konsepnya mirip dengan deklarasi variabel, sedangkan instance ini merupakan nilai dari suatu variabel pada suatu waktu tertentu. Ada 3 tingkatan skema dalam basis data, yaitu skema fisik, skema logis, dan subskema. Pembuatan skema merupakan hal yang krusial karena skema yang buruk dapat menyebabkan duplikasi data yang tidak diperlukan. Contoh, jika anggaran departemen disimpan dalam catatan dosen, maka perubahan pada anggaran ini nantinya harus dilakukan di semua catatan dosen pada departemen tersebut. Alangkah lebih baiknya, anggaran departemen disimpan dalam tabel lain seperti pada contoh berikut. Oke, selanjutnya akan dibahas mengenai bahasa dalam sistem basis data. Dalam sistem basis data terdapat Data Definition Language atau DDL untuk menentukan skema dalam sistem basis data. Dan Data Manipulation Language atau DML
untuk mengekspresikan query dan melakukan pembaruan pada data. DDL dan DML ini bukanlah dua bahasa yang berbeda, namun sebaliknya mereka merupakan bagian dari satu bahasa dalam sistem basis data yang sering digunakan seperti SQL. Kita mulai dari Data Definition Language atau DDL. DDL adalah bahasa khusus yang digunakan untuk mendefinisikan skema dalam basis data dan properti tambahan pada data. DDL ini digunakan untuk menentukan struktur penyimpanan dan metode akses basis data yang umumnya tersembunyi dari pengguna. Basis data harus memenuhi beberapa batasan agar tetap konsisten. Beberapa batasan utamanya meliputi domain constraints, referential integrity, dan authorization. SQL memiliki DDL yang kaya akan fitur untuk mendefinisikan tabel, tipe data, dan batasan integritas. Contohnya, perintah berikut ini untuk membuat tabel departemen dengan 3 kolom. DDL SQL juga mendukung berbagai batasan integritas. Contohnya adalah primary key untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik dan referential integrity untuk kesesuaian nilai. Data Manipulation Language atau DML adalah bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau manipulasi data dalam suatu basis data sesuai dengan model data yang digunakan. DML mencakup beberapa operasi utama, yaitu pengambilan data, penyisipan data baru, penghapusan data, dan juga perubahan data yang sudah ada. Secara umum, DML terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada procedural DML yang mengharuskan pengguna untuk menentukan data yang dibutuhkan serta langkah-langkah untuk mendapatkannya. Dan yang kedua ada declarative DML, yaitu yang hanya mengharuskan pengguna menyatakan data yang dibutuhkan tanpa harus menjelaskan bagaimana cara mengambilnya. Bahasa deklaratif lebih mudah digunakan dibanding prosedural, tapi sistem basis data harus menentukan cara yang efisien untuk mengambil data tersebut. Salah satu bentuk DML yang paling umum digunakan adalah SQL, atau Structured Query Language. SQL merupakan bahasa deklaratif yang memungkinkan pengguna mengambil data dari satu atau lebih tabel. Sebagai contoh, perintah berikut digunakan untuk mengambil nama sebuah instruktur dari sebuah departemen sejarah. Selain itu, SQL juga dapat digunakan untuk mengambil data dari lebih dari satu tabel dengan menghubungkan tabel yang relevan. Contohnya untuk mengambil ID dan nama departemen dari instruktur yang bekerja di departemen dengan anggaran lebih dari $95.000. Digunakan perintah berikut. Nah, namun SQL memiliki keterbatasan. SQL tidak dapat melakukan tugas-tugas seperti interaksi dengan pengguna, menampilkan output ke layar, atau komunikasi melalui jaringan. Oleh karena itu, SQL sering dikombinasikan dengan bahasa pemrograman seperti C++, Java, atau Python dalam pengembangan aplikasi. Contohnya dalam sistem akademik universitas, aplikasi digunakan untuk pendaftaran mata kuliah, perhitungan IPK mahasiswa, serta pembuatan daftar gaji pegawai. Dari pembahasan tadi, kita telah melihat bagaimana basis data menjadi elemen kunci dalam berbagai aplikasi, mulai dari sistem bisnis hingga analitik data. Dengan memahami tujuan utama seperti efisiensi, keamanan, dan skalabilitas, serta berbagai model data dan bahasa database yang digunakan, Kita dapat mengelola informasi dengan lebih optimal. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam berbagai konteks. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga materi tadi bisa menambah insight baru untuk kita semua.